Suamiku jatuhkan talak 3 dan langsung pergi membeli rumah mewah untuk ibu, mertua, dan gundiknya. Menggunakan uangku, kugagalkan rencana mereka. Langsung kublokir kartu ATM dan kubekukan semua kartu kreditnya. Kupermalukan mereka semua. Saat akan bayar, suami dan gundiknya syok panik, histeris. Karena sudah kusiapkan kejutan spesial untuk mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Maudy sedang merapikan jilbabnya di depan cermin, bersiap untuk berangkat mengurus usahanya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan kasar. Afif masuk dengan wajah angkuh, melipat tangan di dada. Sikapnya sangat dingin dan penuh perhitungan. Maudy menatap suaminya dari pantulan cermin, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Selama beberapa bulan terakhir, sikap Afif memang sudah banyak berubah. Pria yang selama ini seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Maudy itu kini sering pulang larut malam dan bersikap kasar. Namun, Maudy tidak pernah menyangka bahwa pagi ini akan menjadi puncak dari segala pengkhianatan suaminya. Afif melangkah maju mendekati Maudy. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Dengan suara lantang dan penuh kesombongan, ia menatap tajam ke arah istrinya. Maudy, aku jatuhkan talak 3 kepadamu hari. Ini juga kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Afif tanpa ragu sedikit pun. Maudy terdiam sejenak, mencoba memproses kalimat yang baru saja ia dengar. Talak 3, bukan talak 1 yang masih bisa diperbaiki, melainkan talak 3 yang langsung memutuskan ikatan pernikahan mereka secara mutlak. Aku sudah muak hidup denganmu. Lanjut Afif dengan nada merendahkan. Kamu selalu merasa paling hebat hanya karena kamu yang mencari uang. Kamu tidak pernah menghargaiku sebagai suami. Mulai hari ini, aku membebaskan diriku darimu. Aku dan Zahwa akan membeli rumah baru. Kami akan membangun keluarga bahagia yang direstui oleh ibu. Zahwa adalah wanita yang jauh lebih baik darimu. Dia tahu bagaimana cara melayani laki-laki, tidak seperti kamu yang hanya sibuk memikirkan pekerjaan dan usahamu. Maudy memutar tubuhnya menghadapi pria yang baru saja menceraikannya itu. Hatinya memang terasa nyeri mendengar kenyataan bahwa suaminya berselingkuh dan ibunya sendiri merestui perselingkuhan tersebut. Namun air matanya menolak untuk jatuh. Logika dan ketegasannya sebagai seorang pengusaha langsung mengambil alih perasaannya. Ia menatap Afif dari atas sampai bawah. Pakaian mahal, jam tangan mewah, dan sepatu kulit yang dikenakan pria itu semuanya dibeli menggunakan uang Maudy. Begitu? Silakan pergi mas, bawa semua kebahagiaanmu itu, jawab Maudy dengan suara yang sangat tenang. Tidak ada teriakan marah, tidak ada tangisan, memohon, dan tidak ada piring yang berterbangan. Ketenangan Maudy justru membuat Afif sedikit terkejut. Pria itu mengira istrinya akan menangis, meraung-raung dan memohon agar tidak ditinggalkan. Namun melihat respons istrinya yang begitu dingin, harga diri, Afif merasa tersentil. Ia mendengus, kesal, lalu segera mengambil koper yang ternyata sudah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Tanpa menoleh lagi, Afif melangkah keluar dari kamar dan membanting pintu dengan sangat keras. Setelah kepergian Afif, keheningan menyelimuti kamar tersebut. Maudy duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang. Pernikahan yang ia bangun dengan susah payah kini hancur, berkeping-keping. Selama ini ia selalu menuruti permintaan Ibu Lestari yang tidak pernah puas dengan pemberiannya. Ia juga selalu menutupi kekurangan Afif yang tidak mau bekerja dan hanya menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah. Kini, semua pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan yang sangat kejam. Tiba-tiba, lamunannya buyar saat layar ponselnya menyala terang. Ada sebuah pesan masuk. Maudy mengambil.
ponselnya dan membaca pesan tersebut. Itu adalah pemberitahuan dari pihak bank mengenai permintaan kenaikan batas. Transaksi kartu kredit hingga miliaran rupiah. Kartu kredit itu adalah kartu tambahan atas nama Afif, namun tagihannya selalu dibayar menggunakan rekening utama milik Maudi. Permintaan kenaikan batas transaksi yang tiba-tiba dan dalam jumlah yang sangat besar itu membuat insting bisnis Maudi langsung bekerja. Maudi segera menghidup komputer jinjingnya. Ia teringat bahwa beberapa hari yang lalu Afif sempat menggunakan komputer itu untuk memindahkan data dari gawainya dan lupa mengeluarkan akun perpesanannya. Dengan cepat, Maudi membuka aplikasi pesan tersebut. Berbagai deretan percakapan langsung terpampang di layar. Perhatian, Maudi tertuju pada grup obrolan yang hanya berisi 3 orang, yaitu Afif, Zahwa, dan Ibu Lestari. Maudi membaca setiap pesan dalam obrolan tersebut dengan teliti. Dadanya bergemuruh, menahan amarah yang mulai memuncak. Terbaca jelas rencana busuk yang telah mereka susun dengan sangat rapi. Afif berjanji kepada Zahwa untuk membelikan sebuah rumah mewah di kawasan perumahan elit siang ini juga. Mereka berencana untuk membayar uang muka perumahan tersebut menggunakan kartu kredit yang selama ini diberikan Maudi kepada Afif. Lebih parahnya lagi, Ibu Lestari ikut mendukung rencana tersebut dan menyuruh Afif untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya dari Maudi sebelum pergi. Pastikan kamu menggesek kartunya. Hari ini juga, nak. Perempuan pelit itu pantas mendapatkan pelajaran. Setelah rumahnya terbeli atas nama Zahwa, kita langsung tinggalkan dia, tulis Ibu Lestari dalam pesan tersebut. Maudi membaca pesan itu berulang kali, memastikan bahwa ia tidak salah baca. Kebencian ibu mertuanya ternyata sudah sampai pada tahap ingin merampok hartanya. Di pesan yang lain, Zahwa membalas dengan penuh semangat. Terima kasih Mas Afif sayang, aku sudah tidak sabar tinggal di rumah baru kita. Jangan lupa pakaian yang rapi hari ini. Kita harus terlihat meyakinkan di depan petugas pemasarannya. Ibu juga sudah aku siapkan setelan yang bagus. Maudi menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu tertawa pelan. Tawanya bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa kepahitan yang bercampur dengan rasa muak yang luar biasa. Suaminya menjatuhkan tala kepadanya, lalu langsung pergi bersama selingkuhannya dan ibu kandungnya untuk membeli rumah mewah menggunakan uangnya. Sungguh sebuah lelucon yang sangat buruk. Maudi teringat bagaimana perjuangannya membangun usaha dari nol. Ia bekerja keras siang dan malam, menemui klien dari berbagai kota, dan memeras keringat untuk mengembangkan perusahaannya. Di saat ia banting tulang, Afif hanya duduk santai di rumah, bermain permainan video, atau berkumpul dengan teman-temannya, menghamburkan uang. Setiap kali Maudi meminta suaminya untuk mulai mencari pekerjaan atau membantu mengurus perusahaan, Ibu Lestari selalu pasang badan membela anaknya. Mertuanya itu selalu beralasan bahwa tugas mencari uang bisa dilakukan oleh siapa saja dan Afif sebagai kepala keluarga tidak boleh terlalu lelah. Maudi yang saat itu masih sangat menghormati mertuanya hanya bisa mengalah dan menelan kekecewaannya. Namun kebaikan hatinya ternyata dianggap sebagai kebodohan oleh keluarga suaminya. Mereka menganggap kekayaan Maudi adalah milik mereka sepenuhnya. Mereka merasa berhak mengambil apa saja tanpa perlu meminta izin. Dan kini, puncaknya adalah perselingkuhan yang dilakukan secara terang-terangan. Zahwa, wanita yang sering dibawa Ibu Lestari ke rumah dengan alasan sebagai kerabat jauh, ternyata adalah wanita simpanan suaminya. Maudi membaca kembali rincian transaksi yang direncanakan oleh Afif siang ini. Uang muka yang akan dibayarkan mencapai miliar, angka yang sangat besar. Bahkan untuk ukuran Maudi, Afif sengaja meminta kenaikan batas transaksi ke pihak bank karena batas sebelumnya tidak akan cukup untuk menutupi nilai uang muka tersebut. Mereka benar-benar merencanakan perampokan ini dengan sangat teliti, memanfaatkan momen perceraian agar Maudi terkejut dan tidak sempat mengurus masalah keuangannya. Sayangnya, mereka salah memilih lawan.
Maudi bukanlah wanita lemah yang akan menangis meratapi nasibnya saat diceraikan. Ia adalah seorang pemimpin perusahaan yang terbiasa menghadapi masalah besar dan mengambil keputusan dengan cepat. Pengkhianatan ini telah membangkitkan sisi paling kejam dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan sepeser pun uang hasil keringatnya jatuh ke tangan pengkhianat. Maudi segera bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjalan menuju lemari pakaian dan memilih setelan kerja terbaiknya. Ia memastikan penampilannya hari ini sangat sempurna dan berwibawa. Tidak boleh ada sedikit pun tanda kelemahan di wajahnya. Hari ini ia akan memberikan pelajaran hidup yang paling berharga kepada mantan suami, ibu, mertua, dan selingkuhan suaminya. Pelajaran bahwa keserakahan selalu memiliki bayaran yang sangat mahal. Dengan langkah mantap, Maudi keluar dari kamarnya. Ia berjalan menyusuri rumah besarnya yang kini terasa jauh lebih lega tanpa kehadiran pria benalu itu. Ia melirik ke arah garasi. Salah satu mobil mewah milik perusahaannya sudah tidak ada di tempatnya. Mobil itu pasti dibawa oleh Afif untuk memamerkan kekayaannya di depan Zahwa dan petugas pemasaran perumahan. Maudi tersenyum miring. Mobil itu adalah langkah pertama dari rencana pembalasan dendamnya. Ia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya sampai tidak tersisa sedikit pun untuk mereka. Kehancuran Afif dan keluarganya baru saja dimulai dan Maudi akan memastikan mereka merasakan setiap penderitaannya. Maudi duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca. Suasana hatinya sangat dingin dan penuh perhitungan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia mengangkat gagang telepon dan menghubungi Burhan. Burhan adalah pengacara pribadi sekaligus penasihat hukum perusahaannya yang sangat handal. Pria itu sudah mendampingi Maudi selama bertahun-tahun dan mengetahui semua seluk-beluk perjanjian pranikah serta aset-aset yang dimiliki oleh Maudi. Panggilan telepon itu tersambung dengan cepat pada dering. Kedua, "Selamat pagi Bu Maudi. Ada yang bisa saya bantu pagi ini?" Sapa Burhan dengan nada profesional di seberang sana. "Pagi Burhan, saya butuh bantuanmu. Segera hari ini juga. Pastikan seluruh akses keuangan, rekening bank, dan kartu kredit atas nama saya yang saat ini dipegang oleh Afif dibekukan secara menyeluruh. Jangan biarkan ada satupun transaksi yang berhasil lolos." Perintah Maudi dengan suara yang sangat tegas dan tanpa keraguan sedikit pun terdengar. Hening sejenak dari ujung telepon. Burhan yang sudah sangat mengenal karakter kliennya itu segera menyadari bahwa sesuatu yang besar baru saja terjadi. "Baik Bu Maudi, saya akan segera menghubungi pihak bank dan mengurus semua dokumen pembekuannya. Apakah ada masalah serius yang terjadi? Afif baru saja menjatuhkan talak 3 kepada saya pagi ini. Dan sekarang dia sedang dalam perjalanan untuk membeli sebuah rumah mewah bersama selingkuhannya dan ibunya menggunakan kartu kredit milik saya. Dia bahkan mengajukan kenaikan batas transaksi bernilai miliaran rupiah. Saya mau kamu menghentikan semuanya sekarang juga." Jelas Maudi dengan nada yang sangat tenang, seolah ia sedang membicarakan masalah pekerjaan biasa. "Saya mengerti, Bu Maudi. Saya akan memotong semua akses keuangannya detik ini juga. Selain itu, saya sarankan kita juga mulai memproses penarikan aset-aset perusahaan yang selama ini digunakan oleh Pak Afif secara pribadi, termasuk kendaraan bermotor yang saat ini dibawanya." Usul Burhan dengan sigap. "Lakukan semuanya, Burhan. Siapkan surat penarikan kendaraannya sekarang juga. Bawa tim penarik barang bersamamu. Saya akan mengirimkan lokasi keberadaan mereka sebentar lagi. Kita akan memberikan kejutan besar untuk mereka di sana," ucap Maudi sambil menyunggingkan senyum tipis yang penuh dengan rencana pembalasan. Setelah menutup telepon dengan Burhan, Maudi segera menghubungi manajer keuangan pribadinya di bank, tempat ia menyimpan dana utamanya. Ia harus memastikan secara langsung bahwa tidak ada uang sepeser pun yang bisa mengalir keluar tanpa persetujuannya.
Ia melalui proses verifikasi data yang ketat dan memberikan perintah langsung untuk mengunci semua kartu tambahan yang berada di tangan Afif. Manajer bank tersebut mengonfirmasi bahwa semua kartu telah diblokir dan tidak dapat digunakan untuk bertransaksi dalam bentuk apapun. Sementara itu, di tempat yang berbeda, sebuah mobil mewah melaju membelah jalanan kota dengan kecepatan sedang. Di dalam mobil tersebut, suasana terasa sangat meriah dan penuh dengan tawa, kebahagiaan palsu. Afif duduk di balik, kemudi membusung, merasa dirinya adalah pria paling sukses dan berkuasa di dunia. Di kursi penumpang depan, Zahwa duduk dengan anggun memoles wajahnya berulang kali sambil sesekali melirik kagum ke arah interior mobil mewah tersebut. Di kursi belakang, Ibu Lestari bersandar dengan nyaman, tersenyum bangga melihat putranya yang akhirnya membuang istri yang selama ini ia benci. Mas Afif, kamu benar-benar hebat, puji Zahwa dengan suara manjanya. Akhirnya, kamu berani mengambil keputusan untuk menceraikan perempuan sombong itu. Aku sudah tidak sabar untuk segera pindah ke rumah baru kita. Pasti rumahnya sangat besar dan mewah. Teman-temanku pasti akan sangat iri melihat kehidupanku sekarang. Afif tertawa pongah mendengar pujian dari selingkuhannya itu. Tentu saja Zahwa, aku ini laki-laki, aku yang pantas memimpin. Selama ini Maudi terlalu berkuasa hanya karena dia kebetulan memiliki usaha yang berjalan lancar. Tapi sekarang aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Uang di kartu. Ini lebih dari cukup untuk membayar uang, muka rumah impian kita dan sisa hidup kita akan terjamin. Ibu Lestari menimpali dari kursi belakang dengan nada meremehkan. Ibu sudah bilang dari dulu nak, perempuan seperti Maudi itu tidak tahu cara menghormati suami. Dia selalu sibuk bekerja dan melupakan kewajibannya melayani kamu. Berbeda dengan Zahwa yang selalu mengerti kebutuhanmu. Ibu sangat merestui hubungan kalian. Biarkan saja perempuan pelit itu hidup sendirian dan menyesali perbuatannya karena sudah berani melawan anak ibu. Mereka bertiga tertawa bersama-sama, membayangkan betapa hancurnya perasaan Maudi saat ini. Mereka sangat yakin bahwa Maudi sedang menangis terseduh-seduh di kamarnya, meratapi nasibnya yang diceraikan oleh suami tercinta. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang sedang mereka bicarakan itu sudah selangkah lebih maju, menyiapkan jurang kehancuran yang sangat dalam untuk mereka lompat dalamnya. Kembali ke ruang kerja Maudi, wanita itu membuka gawai pribadinya dan mengaktifkan aplikasi pelacak lokasi. Mobil mewah yang digunakan oleh Afif adalah aset perusahaannya. Dan sebagai tindakan pencegahan keamanan, Maudi telah memasang alat pelacak tersembunyi di seluruh kendaraan operasional perusahaannya. Di layar gawainya terlihat sebuah titik merah yang bergerak perlahan menuju sebuah kawasan perumahan elit di pinggiran kota. Titik merah itu adalah lokasi mobil yang dibawa oleh mantan suaminya. Maudi mengamati pergerakan titik merah itu dengan saksama. Tujuan mereka sudah sangat jelas. Itu adalah lokasi kantor, pemasaran perumahan mewah yang sering dibicarakan dalam pesan singkat antara Afif dan Zahwa. Maudi memperhitungkan waktu tempuh mereka. Jika mereka tiba dalam waktu setengah jam, maka Maudi memiliki waktu yang cukup untuk bersiap-siap dan menyusul mereka ke sana bersama Burhan. Ia mengambil tas tangannya dengan anggun. Segala persiapan telah selesai dilakukan. Rekening bank telah terkunci rapat. Kartu kredit telah menjadi kepingan. Plastik tidak berguna dan pengacaranya sedang dalam perjalanan membawa surat perintah penyitaan paksa. Semua amunisi telah terkumpul. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan, melainkan tentang mempertahankan harga diri dan menghukum para pengkhianat dengan cara yang paling elegan namun menghancurkan. Maudi berjalan keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam mobil pribadinya yang dikemudikan oleh sopir kepercayaannya. Ia duduk di kursi belakang dengan tenang, menatap jalanan yang mulai padat. Perasaan sedih dan kecewa yang sempat singgah di hatinya pagi tadi, kini benar-benar menguap tak berbekas. Ia merasa sangat ringan dan bebas,
seolah-olah sebuah beban besar yang selama ini mengikat kakinya telah terlepas. Ia menantikan momen di mana wajah angkuh mantan suaminya, wajah sombong ibu mertuanya, dan wajah penuh harap selingkuhan suaminya berubah menjadi kepanikan dan keputusasaan yang mendalam. Mobil yang ditumpangi Maudi melaju membelah jalanan menuju ke arah lokasi yang sama dengan titik merah di layar pelacaknya. Waktunya untuk pertunjukan sesungguhnya telah tiba. Ia akan membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati tidak selalu berakhir dengan tangisan. Kadang-kadang mereka berakhir dengan berdiri tegak, menghancurkan para pengkhianatnya hingga tak bersisa dan mengambil kembali mahkota kekuasaannya. Panggung permaluan telah disiapkan dan sang ratu sedang dalam perjalanan untuk memberikan pelajaran paling berharga dalam hidup mereka. Mobil mewah yang dikemudikan oleh Afif akhirnya memasuki pelataran parkir sebuah kantor pemasaran perumahan yang sangat megah. Bangunan itu dirancang dengan arsitektur modern, tingkat tinggi dikelilingi oleh taman yang ditata sangat rapi dan air mancur yang memanjakan mata. Tempat ini memang dirancang khusus untuk menyambut tamu-tamu penting dan kalangan atas yang ingin membeli hunian dengan harga fantastis. Afif memarkirkan kendaraannya tepat di depan pintu masuk utama, tempat yang biasanya hanya dikhususkan untuk tamu-tamu kehormatan. Ia turun dari mobil dengan gaya yang sangat percaya diri, lalu membukakan pintu untuk Zahwa dan Ibu Lestari. Mereka bertiga melangkah masuk ke dalam lobi kantor pemasaran tersebut dengan kepala tegak. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyambut mereka, membawa aroma pewangi ruangan yang sangat elegan. Beberapa petugas pemasaran yang berpakaian rapi segera menghampiri mereka dengan senyum ramah, menawarkan bantuan dan mengarahkan mereka ke area tempat duduk yang sangat empuk. Namun, alih-alih membalas sapaan itu dengan sopan, Afif justru memberikan tatapan merendahkan. Ia merasa dirinya adalah pembeli paling berharga pada hari itu dan berhak mendapatkan perlakuan yang jauh lebih istimewa daripada tamu lainnya. Zahwa duduk menyilangkan kakinya dengan gaya yang dibuat-buat, memandang sekeliling ruangan dengan mata berbinar-binar. Ia melihat Makai, perumahan yang dipajang di tengah ruangan, menunjukkan deretan rumah mewah dengan fasilitas kolam renang pribadi dan taman yang sangat luas. Ibu Lestari tidak kalah hebohnya. Ia memanggil salah satu pelayan wanita dan meminta disajikan minuman paling mahal yang tersedia di tempat itu, lengkap dengan makanan ringan kualitas terbaik. Suara, tawa, dan obrolan mereka sengaja dibuat kencang, seolah ingin memastikan semua orang di ruangan itu tahu bahwa mereka memiliki banyak uang. Seorang petugas pemasaran senior akhirnya datang menghampiri meja mereka, membawa buku katalog yang dicetak dengan kertas tebal mengkilap. Petugas itu mulai menjelaskan berbagai tipe rumah yang tersedia. Afif langsung memotong penjelasan petugas tersebut dengan lambaian tangan yang angkuh. Ia menyatakan tidak perlu mendengarkan penjelasan panjang lebar tentang rumah kelas bawah. Ia langsung menunjuk tipe rumah paling besar dan paling mahal yang ada di market utama. Rumah impian yang sudah ia janjikan kepada Zahwa dengan nilai total mencapai puluhan miliar. Petugas pemasaran itu tersenyum profesional, mengangguk hormat, lalu menghitung rincian pembayarannya. Untuk mengunci unit rumah paling mewah tersebut, pihak pengembang perumahan mewajibkan pembayaran uang muka sebesar R, 5 miliar yang harus dibayarkan hari itu juga. Afif tertawa, meremehkan saat mendengar angka tersebut. Ia menepuk pelan punggung tangan Zahwa, meyakinkan wanita itu bahwa angka sebesar itu hanyalah uang kecil baginya. Ibu Lestari pun ikut tersenyum lebar membanggakan putranya di depan petugas pemasaran tersebut, menyebut Afif sebagai pengusaha muda yang sangat sukses. Dengan gaya yang sangat lambat dan disengaja agar terlihat keren, Afif merogoh saku bagian dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah dompet kulit. Ia menarik keluar sebuah kartu prioritas yang dikhususkan untuk nasabah dengan simpanan dalam jumlah besar. Kartu itu sebenarnya adalah kartu tambahan dari rekening utama milik Maudi.
Namun Afif selalu memperlakukannya seolah-olah itu adalah hasil keringatnya sendiri. Ia menyerahkan kartu tersebut kepada petugas pemasaran dengan ujung jarinya. Petugas itu menerimanya dengan sopan dan segera mengeluarkan mesin pembayaran. Otomatis, suasana di meja itu sangat santai saat petugas mulai memasukkan nominal miliar rupiah ke dalam mesin. Zahwa sudah membayangkan dirinya memegang kunci rumah tersebut dan mengadakan pesta perayaan. Ibu Lestari terus-menerus memuji kehebatan anaknya. Petugas pemasaran menggesek kartu tersebut di sisi mesin, menunggu sejenak hingga mesin memproses data dari ban. Terdengar bunyi tit yang cukup panjang dari mesin tersebut diikuti oleh selembar kertas kecil yang keluar. Namun, raut wajah petugas itu mendadak berubah menjadi canggung. Ia melihat tulisan yang tertera pada kertas tersebut lalu menatap Afif dengan penuh rasa sungkan. "Mohon maaf sekali Bapak Afif. Transaksi dari kartu ini ditolak oleh pihak bank. Keterangannya adalah akses diblokir dan saldo tidak mencukupi," ucap petugas tersebut dengan suara pelan dan sangat berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan calon pembelinya. Afif mengerutkan dahi, merasa gengsinya sedikit tergores. Ia menarik napas kesal dan menyalahkan mesin pembayaran tersebut. Ia berdalih bahwa bank sedang mengalami gangguan jaringan atau mesin yang digunakan oleh kantor pemasaran itu sudah rusak. Dengan gerakan cepat, ia mengambil kembali kartu pertamanya dan mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya. Kartu kedua ini juga merupakan kartu fasilitas dari perusahaan Maudi. Ia menyodorkannya dengan kasar ke arah petugas pemasaran dan memerintahkan untuk mencobanya lagi tanpa banyak alasan. Petugas pemasaran mengangguk patuh dan kembali memasukkan nominal yang sama. Kartu kedua digesek. Semua mata di meja itu tertuju pada layar kecil di mesin pembayaran. Otomatis, mesin memproses data dan sekali lagi mengeluarkan bunyi peringatan yang sama. Kertas kecil kembali keluar dan hasilnya tetap sama. Transaksi ditolak, akses diblokir sepenuhnya. Wajah Afif mulai berubah, tegang. Tetesan keringat dingin mulai bermunculan di dahinya. Ia memeriksa dompetnya mencari kartu lain. Namun ia sadar bahwa semua kartu bernominal besar yang ia miliki berhubungan langsung dengan rekening Maudi. Zahwa mulai gelisah di tempat duduknya. Ia melirik arah meja lain tempat beberapa tamu penting sedang memperhatikan keributan kecil yang terjadi di meja mereka. Rasa bangga yang tadi menyelimutinya kini perlahan berubah menjadi rasa malu. Ibu Lestari yang tidak terima melihat putranya dipermalukan langsung menggebrak meja dengan cukup keras. Ia memarahi petugas pemasaran tersebut, menuduh kantor pengembang perumahan itu menggunakan peralatan yang sudah rusak. Ibu Lestari berteriak lantang bahwa putranya adalah orang kaya raya yang uangnya tidak berseri sehingga tidak mungkin kartunya ditolak. Keributan yang diciptakan oleh Ibu Lestari membuat suasana di ruangan itu menjadi sangat canggung. Manyer kantor pemasaran sampai harus keluar dari ruangannya untuk menenangkan situasi. Di tengah kepanikan, Afif yang terus-menerus mencoba menghubungi layanan pelanggan, namun tidak tersambung. Dan di tengah amarah Ibu Lestari yang semakin tidak terkendali, suara langkah kaki yang sangat tenang terdengar memasuki ruangan. Irama ketukan sepatu itu terdengar tegas, mengalihkan perhatian beberapa orang termasuk Afif dan keluarganya. Seorang wanita berwajah sangat tenang berjalan menghampiri kerumunan itu. Postur tubuhnya sangat tegak, memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia berhenti tepat di belakang kursi yang diduduki oleh Zahwa. Wanita itu menatap dingin ke arah tiga orang yang kini wajahnya memucat seketika melihat kehadirannya. Semua omong kosong tentang gangguan jaringan dan mesin yang rusak langsung terhenti. Mesinnya tidak rusak. Ibu, uang anak ibu yang memang tidak ada. Suara wanita itu terdengar sangat jernih dan tajam, memecah keheningan di sekitar meja tersebut. Maudi berdiri di sana seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis, menatap mantan suami, ibu mertua, dan selingkuhan suaminya dengan tatapan paling merendahkan yang pernah ia berikan.
Permainan baru saja dimulai dan Maudi memegang seluruh kendali atas hidup mereka. Kehadiran Maudi di tengah-tengah kemewahan kantor pemasaran itu ibarat sambaran petir di siang bolong bagi Afif, Zahwa, dan Ibu Lestari. Mereka bertiga mematung di tempat masing-masing. Mulut Ibu Lestari yang tadinya terbuka lebar untuk memaki petugas pemasaran kini terkatup rapat. Rahangnya seolah terkunci melihat menantu yang selalu ia remehkan berdiri dengan penuh wibawa. Zahwa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang kini memerah pada menahan malu yang amat sangat. Sementara itu, Afif menelan ludah dengan susah payah. Matanya bergerak-gerak gelisah mencari jalan keluar dari situasi yang sangat mencekik ini. Maudi tidak mempedulikan keterkejutan mereka. Ia menoleh ke arah maniar pemasaran yang berdiri tidak jauh dari meja tersebut. Dengan senyum sopan, namun penuh ketegasan, Maudi meminta maaf atas keributan yang terjadi. Ia menjelaskan dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh tamu-tamu penting lainnya di ruangan itu. Ia menyatakan bahwa pria yang duduk di hadapan mereka itu berniat menipu pihak pengembang. Maudi menegaskan bahwa kartu yang digesek tadi adalah miliknya dan ia telah memblokir semua akses keuangan pria benalu itu beberapa saat yang lalu karena pria itu baru saja menceraikannya untuk lari bersama wanita simpanannya. Pernyataan Maudi yang diucapkan dengan sangat tenang dan tertata itu menimbulkan suara bisik-bisik dari meja-meja di sekitarnya. Beberapa tamu penting yang tadinya hanya memperhatikan dari jauh kini menatap terang-terangan ke arah kelompok Afif dengan tatapan jijik dan mencemooh. Kata-kata pengangguran penipu dan pria benalu mulai terdengar lamat-lamat dari mulut para pengunjung. Zahwa tidak tahan lagi menghadapi tekanan sosial yang begitu berat. Ia menangis histeris, menutupi wajahnya dengan tas, merasa harga dirinya sudah diinjak-injak hingga hancur lebur di depan orang-orang kaya yang selama ini ia puja-puja. Mendengar putranya dihina dan ditelanjangi aibnya di depan umum, amarah Ibu Lestari kembali meledak. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang selalu ia anggap remeh kini berani mempermalukan keluarga mereka. Dengan gerakan yang sangat tiba-tiba, Ibu Lestari bangkit dari kursinya dan menerjang maju ke arah Maudi. Tangannya terangkat tinggi-tinggi di udara, bersiap mendaratkan tamparan keras ke wajah wanita itu. Ia berniat memberikan pelajaran kepada Maudi agar tahu diri dan menutup mulutnya. Namun, Maudi sudah memperhitungkan setiap kemungkinan. Ia sama sekali tidak bergeming atau mundur. Tepat sebelum tangan kasar itu menyentuh wajahnya, Maudi dengan tangkas menangkap pergelangan tangan ibu mertuanya itu dan menahannya dengan cengkeraman yang cukup kuat. Ia menatap tajam langsung ke dalam mata Ibu Lestari yang menyala-nyala karena marah. Maudi memperingatkan dengan nada yang sangat dingin dan mematikan bahwa jika tangan itu berani menyentuhnya, ia akan langsung melaporkan tindakan penyerangan tersebut ke pihak kepolisian. Maudi mengingatkan bahwa di ruangan itu terdapat banyak saksi mata dan kamera pengawas yang merekam setiap gerakan mereka. Mendengar ancaman penjara, nyali Ibu Lestari langsung menciut. Ia menarik tangannya dengan kasar dan kembali duduk sambil menggerutu. Tidak jelas. Afif merasa posisinya semakin terpojok. Sebagai seorang laki-laki yang selalu menjunjung tinggi harga diri palsunya, ia tidak bisa membiarkan dirinya terlihat seperti pecundang miskin di depan Zahwa dan banyak orang. Ia menggebrak meja, berdiri menantang Maudi. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meletup-letup di kepalanya. Ia menunjuk-nunjuk wajah Maudi sambil berteriak lantang, berusaha meyakinkan semua orang di ruangan itu bahwa ia tidak butuh uang dari mantan istrinya. Ia menegaskan bahwa ia memiliki tabungan pribadi senilai ratusan juta rupiah di rekening atas namanya sendiri, hasil dari keuntungan bisnis yang ia jalankan secara rahasia. Jaga mulutmu, Maudi. Kau pikir aku akan mati kelaparan tanpa uangmu? Kau pikir aku ini miskin? Aku masih punya uang ratusan juta di rekening pribadiku. Aku bisa membeli rumah ini sekarang juga
tanpa bantuanmu sedikit pun. Bentak Afif dengan napas tersengal-sengal. Ia segera merogoh saku celananya, mengambil telepon genggamnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia bermaksud membuka aplikasi layanan bank digital untuk membuktikan jumlah saldonya dan mentransfer uang muka tersebut langsung dari rekening pribadinya. Maudi sama sekali tidak terintimidasi oleh teriakan Afif. Ia justru tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat merdu, namun menyiratkan penghinaan yang sangat dalam. Ia membiarkan mantan suaminya itu sibuk mengutak-atik gawainya. Maudi melipat kedua tangannya di depan dada, menatap Afif dengan tatapan kasihan yang bercampur dengan rasa puas yang tak terhingga. Ia menunggu dengan sabar saat Afif memasukkan kata sandi ke dalam aplikasi banknya. Oh ya, silakan periksa rekening pribadimu, Mas. Coba lihat, apakah uang ratusan juta yang selalu kamu banggakan itu masih ada di sana? Omong-omong, rekan kerjaku yang sangat kamu kenal baru saja tiba di sini. Kurasa dia membawa kejutan yang jauh lebih besar untukmu, ucap Maudi dengan nada santai sambil menoleh ke arah pintu masuk utama kantor pemasaran. Seketika, itu juga pintu kaca otomatis terbuka, lebar. Dari luar melangkah masuk seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi dan wajah yang sangat serius. Itu adalah Burhan, pengacara andalan perusahaan Maudi. Di tangannya, Burhan menggenggam erat sebuah map tebal berwarna merah, terang yang terlihat sangat penting. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, mengikuti dua orang pria bertubuh tegap dan berwajah garang yang merupakan tim penarik aset perusahaan. Mereka melangkah dengan pasti membelah ruangan, langsung menuju ke arah meja tempat keributan itu terjadi. Melihat kedatangan Burhan dan dua pria berbadan besar di belakangnya, wajah Afif yang tadinya memerah karena marah mendadak berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia sangat mengenal siapa Burhan dan seberapa mematikan pria itu dalam urusan hukum dan penyitaan aset. Tangannya yang masih memegang telepon genggam menjadi kaku. Layar gawainya menyala, menampilkan halaman utama aplikasi bank digitalnya. Namun mata Afif tidak lagi fokus pada angka saldo di layarnya. Pandangannya terkunci pada map merah tebal di tangan pengacara tersebut. Menyadari bahwa panggung permaluan ini masih jauh dari kata selesai. Kehancurannya baru saja memasuki babak yang paling mengerikan. Burhan melangkah dengan tenang membelah ruangan yang mendadak hening tersebut. Setiap ketukan langkah sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti detak waktu yang menghitung mundur kehancuran Afif. Dua pria bertubuh kekar yang mengikuti di belakangnya menambah suasana tegang di dalam kantor pemasaran yang mewah itu. Burhan berhenti tepat di samping Maudi, memberikan anggukan hormat yang sangat dalam kepada atasan sekaligus klien utamanya tersebut. Maudi membalas anggukan itu dengan senyum tipis, lalu memberikan isyarat dengan pandangan matanya agar Burhan segera melaksanakan tugas yang telah dipersiapkan. Burhan memutar tubuhnya, kini menghadap langsung ke arah Afif yang berdiri kaku dengan wajah seputih kapas. Tangan Afif yang memegang telepon genggam tampak bergetar hebat, menyadari bahwa pengacara berdarah dingin ini tidak pernah datang membawa kabar baik bagi lawan hukumnya. Dengan gerakan yang sangat tertata dan profesional, Burhan membuka map tebal berwarna merah yang sedari tadi ia genggam erat. Ia mengeluarkan beberapa lembar dokumen resmi yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel perusahaan. Burhan menatap Afif dengan pandangan lurus dan suara yang sangat tegas. Ia memanggil nama Afif dengan sapaan formal. Lalu mulai membacakan isi dari surat keputusan tersebut. Burhan menjelaskan bahwa kedatangannya hari itu adalah untuk melaksanakan perintah penarikan aset bergerak milik perusahaan, kendaraan mewah yang selama ini digunakan oleh Afif untuk keperluan pribadinya adalah sepenuhnya hak milik perusahaan yang dipimpin oleh Maudi, karena Afif tidak lagi memiliki hubungan ikatan pernikahan dengan pemilik perusahaan dan tidak memiliki jabatan apapun di dalam struktur organisasi, maka hak guna kendaraan tersebut dicabut secara permanen detik itu juga.
Mendengar penjelasan panjang lebar dari Burhan, rahang Afif terasa jatuh. Ia mencoba mencari celah untuk membantah, berdalih bahwa mobil itu adalah hadiah untuknya saat ulang tahun pernikahan mereka beberapa tahun lalu. Namun, Burhan dengan cepat mematahkan argumen kosong tersebut. Burhan menunjukkan bukti dokumen kepemilikan kendaraan yang secara sah tercatat atas nama perusahaan, bukan atas nama Afif pribadi. Burhan menegaskan bahwa di mata hukum mobil tersebut murni aset operasional dan sama sekali bukan harta bersama. Tidak ada satupun celah hukum yang bisa digunakan Afif untuk mempertahankan kendaraan mewah yang selama ini ia gunakan untuk menyombongkan diri di depan teman-temannya dan memikat wanita lain. Zahwa yang duduk di samping Afif mulai menangis terseduh-seduh. Bayangan indah tentang kehidupan mewah yang baru saja ia rajut kini hancur berkeping-keping. Ia membayangkan dirinya datang ke tempat itu seperti seorang ratu. Namun kini ia diperlakukan tidak lebih dari seorang pencuri yang tertangkap basah. Ibu Lestari yang masih tidak terima dengan keadaan ini mencoba memberontak. Ia berteriak memarahi Burhan, menuduh pengacara itu bersekongkol dengan Maudi untuk memiskinkan anak kesayangannya. Ibu Lestari bahkan mengancam akan memanggil pihak berwajib. Mendengar ancaman konyol itu, Burhan justru tersenyum tenang dan mempersilakan Ibu Lestari untuk menelepon polisi, karena hal itu justru akan mempermudah pekerjaannya dalam melaporkan tindak penggelapan aset yang dilakukan oleh Afif. Burhan tidak memberikan waktu lebih lama untuk mereka berdebat. Ia meminta Afif untuk segera menyerahkan kunci mobil tersebut secara sukarela. Jika Afif menolak, dua pria berbadan besar di belakang Burhan sudah bersiap untuk mengambil kunci tersebut secara paksa dan memanggil petugas keamanan setempat. Afif menelan ludah dengan susah payah. Harga dirinya sudah benar-benar rata dengan tanah. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan kunci mobil mewah tersebut, lalu meletakkannya dengan kasar di atas meja. Burhan mengambil kunci itu, lalu memberikan instruksi selanjutnya yang membuat wajah ketiga orang itu semakin pucat. Burhan meminta mereka bertiga untuk segera berjalan menuju pelataran parkir sekarang juga dan mengeluarkan seluruh barang pribadi mereka dari dalam mobil, karena mobil itu akan langsung dibawa pergi oleh tim penarik aset. Perintah itu adalah puncak dari segala penghinaan. Afif Zahwa dan Ibu Lestari harus berjalan keluar dari kantor. Pemasaran dengan kepala tertunduk disaksikan oleh puluhan pasang mata tamu penting dan petugas pemasaran yang menatap mereka dengan tatapan jijik dan mencemooh. Udara panas di luar ruangan langsung menyengat kulit mereka. Sangat kontras dengan pendingin ruangan yang sejuk di dalam tadi. Setibanya di pelataran parkir, dua pria utusan Burhan sudah berdiri di samping mobil mewah tersebut. Mereka membuka seluruh pintu, mobil, dan bagasi, lalu menyuruh ketiganya untuk segera mengemasi barang-barang mereka. Zahwa terpaksa mengeluarkan berbagai macam tas, belanjaan, alat rias, dan sepatu-sepatunya yang tertinggal di dalam mobil. Ia menangis sejadi-jadinya saat beberapa orang yang lewat menatapnya dengan pandangan merendahkan. Ibu Lestari menggerutu sambil menarik beberapa barang bawaannya dengan kasar, terus-menerus mengutuk nama Maudi di setiap tarikan napasnya. Sementara itu, Afif mengangkut sebuah koper besar yang berisi pakaian-pakaiannya. Koper yang sama yang ia bawa dengan penuh kesombongan saat melangkah keluar dari rumah Maudi pagi tadi. Kini koper itu terasa sangat berat, seberat beban malu yang harus ia tanggung. Semua barang pribadi mereka kini teronggok berantakan di atas aspal pelataran. Parkir yang panas membuat mereka terlihat seperti gelandangan yang baru saja diusir. Setelah memastikan tidak ada barang milik perusahaan yang terbawa, kedua pria utusan Burhan segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Kendaraan mewah itu perlahan bergerak meninggalkan pelataran parkir, membawa serta seluruh sisa harga diri yang dimiliki oleh Afif. Ketiga orang itu kini berdiri di bawah terik matahari, dikelilingi oleh tumpukan barang-barang mereka sendiri. Debu jalanan berterbangan mengenai wajah mereka.
menambah kesan menyedihkan dari penampilan mereka yang tadinya sangat rapi dan wangi. Zahwa yang sudah tidak tahan dengan panas dan rasa malu yang mencekik itu mulai merengek kepada Afif sambil menghentakkan kakinya ke aspal. Zahwa menuntut Afif untuk segera memesan kendaraan angkutan dalam jaringan kelas atas. Ia menolak keras jika harus menaiki kendaraan umum biasa yang panas dan sesak dengan membawa barang sebanyak ini. Ia mengingatkan Afif tentang janji-janjinya untuk memberikan kehidupan bak seorang putri raja. Zahwa terus-menerus mendesak Afif untuk membuktikan bahwa pria itu masih memiliki uang ratusan juta di rekening pribadinya seperti yang ia teriakkan di dalam ruangan tadi. Merasa terus didesak dan dicurigai oleh wanita yang ia cintai, Afif mencoba menenangkan Zahwa. Ia mengusap wajahnya yang bersimbah peluh dan mengangguk pelan. Ia mengeluarkan telepon genggamnya bersiap untuk membungkam mulut semua orang dengan sisa uang tabungan rahasianya. Uang itu adalah hasil jerih payahnya mengumpulkan sisa-sisa dana yang ia ambil secara diam-diam dari perusahaan Maudis selama bertahun-tahun. Ia sangat yakin bahwa uang tersebut masih tersimpan aman di rekening pribadinya dan cukup untuk menyewa tempat tinggal sementara yang layak serta memenuhi gaya hidup mereka selama beberapa bulan ke depan. Dengan jari yang masih sedikit gemetar, Afif membuka aplikasi perbankan di telepon genggamnya. Ia memasukkan kata sandi dengan tergesa-gesa. Mata Zahwa dan Ibu Lestari ikut menatap tajam ke arah layar kecil itu, berharap melihat deretan angka yang bisa menyelamatkan mereka dari penderitaan ini. Aplikasi itu memuat data selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Ketika halaman utama akhirnya terbuka, mata Afif membelalak lebar, mulutnya terbuka. Tanpa suara, ia menguk matanya berulang kali, tidak percaya dengan apa yang tertera di layarnya. Angka saldo yang tertera di sana bukanlah ratusan juta, seperti yang ia harapkan. Saldo akhirnya menunjukkan angka 0. Tidak ada spacer pun uang yang tersisa. Semuanya lenyap tanpa bekas, meninggalkan Afif dalam jurang keputusasaan yang paling gelap. Afif berdiri mematung menatap layar, telepon genggamnya dengan napas yang tertahan di tenggorokan. Matanya terpaku pada satu angka 0 besar yang seolah menertawakan seluruh kebodohan dan kesombongannya. Lututnya terasa lemas, hampir tidak mampu menopang berat badannya sendiri. Keringat dingin mengalir semakin deras membasahi kemeja. Mahalnya, ia menekan tombol segarkan pada aplikasi tersebut berulang kali, berharap bahwa itu hanyalah sebuah kesalahan sistem atau gangguan jaringan semata. Namun berulang kali pula layar itu menampilkan hasil yang sama, tabungan rahasia yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah. Uang yang menjadi jaminan masa depannya bersama. Zahwa lenyap tak berbekas begitu saja. Ibu Lestari yang sedari tadi ikut memperhatikan layar telepon genggam. Putranya langsung menjerit histeris. Ia merebut gawai itu dari tangan Afif dengan kasar, memeriksa layarnya dari jarak yang sangat dekat. Ketika menyadari bahwa angka tersebut benar-benar nyata, wajah wanita parubaya itu berubah menjadi pucat pasi. Kepanikan luar biasa melanda hatinya. Ia mengguncang-guncang bahu putranya, menuntut penjelasan kemana perginya uang ratusan juta yang selalu dibanggakan Afif selama ini. Ibu Lestari terus mendesak dengan suara melengking, bertanya apakah uang tersebut ikut dibekukan oleh Maudi dan pengacaranya. Yang licik itu Afif menggelengkan kepalanya dengan pandangan kosong. Pikirannya melayang pada kejadian beberapa bulan yang lalu. Ia teringat pada sebuah pertemuan rahasia yang ia adakan bersama kakak kandung Zahwa. Pria bernama Ranto itu datang kepadanya, membawa sebuah proposal bisnis yang tampak sangat menjanjikan. Ranto menawarkan sebuah peluang penanaman modal dengan keuntungan berlipat ganda dalam waktu singkat. Ranto meyakinkan Afif bahwa bisnis tersebut sangat aman dan dikelola oleh orang-orang terpercaya. Karena tergiur oleh janji manis dan bayangan keuntungan besar yang bisa membuatnya kaya raya tanpa harus bergantung pada Maudi, Afif dengan gegabah memindahkan seluruh uang tabungannya ke rekening milik Ranto tanpa meninggalkan sisa speser pun.
Kesadaran itu menghantam dada Afif seperti godam besi. Ia baru menyadari bahwa selama beberapa minggu terakhir, Ranto sangat sulit dihubungi. Setiap kali Afif menanyakan perkembangan uangnya, Ranto selalu memberikan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal. Lalu akhirnya nomor teleponnya tidak pernah aktif lagi. Tubuh Afif gemetar hebat menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menoleh perlahan ke arah Zahwa yang berdiri tidak jauh darinya. Tatapan matanya yang tadinya penuh dengan cinta dan bujuk rayu kini berubah menjadi tatapan penuh kebencian dan kebuasan yang mengerikan. "Kemana? Kakakmu membawa uangku?" Suara Afif terdengar rendah dan bergetar karena menahan amarah. Ia melangkah maju, mendekati Zahwa, tidak lagi mempedulikan pandangan orang-orang di sekitar mereka. Zahwa melangkah mundur dengan wajah kebingungan. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang urusan bisnis antara Afif dan kakaknya. Zahwa bersikeras bahwa ia tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan keluarganya dan tidak menyangka bahwa kakaknya tegah melakukan penipuan. Namun pembelaan Zahwa itu sama sekali tidak berguna di telinga Afif yang sudah dikuasai oleh keputusasaan dan kemarahan. Afif merasa telah ditipu habis-habisan oleh wanita yang demi dirinya ia rela membuang seorang istri yang sangat setia dan kaya raya. Mendengar penjelasan bahwa uang putranya telah dibawa kabur oleh keluarga Zahwa, amarah Ibu Lestari meledak melebihi batas kewarasan. Semua kebencian yang tadinya ia tujukan kepada Maudi kini beralih sepenuhnya kepada wanita yang berdiri gemetar di hadapannya itu. Tanpa berpikir panjang, Ibu Lestari menerjang maju seperti orang kesetanan. Tangannya langsung mengayun keras dan mendaratkan tamparan yang sangat kuat ke pipi Zahwa. Suara tamparan itu bergema cukup keras di area pelataran parkir membuat beberapa pejalan kaki menghentikan langkah mereka untuk menonton pertunjukan memalukan tersebut. Zahwa menjerit kesakitan sambil memegangi pipinya yang memerah. Ia mencoba membela diri dan meminta Ibu Lestari untuk tenang. Namun, wanita parubaya itu sudah tidak bisa mendengarkan apa-apa lagi. Ibu Lestari mencaci maki Zahwa dengan kata-kata paling kotor yang bisa ia pikirkan. Ia menuduh Zahwa dan keluarganya sebagai komplotan penipu yang sengaja merencanakan semua ini untuk memeras harta anaknya. Ia menyebut Zahwa sebagai perempuan tidak tahu diri yang hanya membawa malapetaka bagi keluarganya. Tidak puas hanya dengan menampar, Ibu Lestari kembali maju dan menarik rambut Zahwa dengan sangat kasar. Pertengkaran fisik yang sangat brutal terjadi di tengah pelataran parkir yang terik. Zahwa yang merasa diserang secara tidak adil mulai membalas perlakuan Ibu Lestari. Ia mendorong tubuh wanita parubaya itu hingga terhuyung ke belakang. Zahwa membalas makian itu dengan suara melengking, menyebut Afif sebagai pria bodoh yang terlalu mudah ditipu. Zahwa berteriak bahwa ia sangat menyesal telah membuang waktunya bersama pria pengangguran yang ternyata miskin dan tidak berguna. Mendengar kata-kata hinaan dari wanita simpanannya, Afif kehilangan kendali. Ia ikut campur dalam pertengkaran itu, menarik lengan Zahwa dengan kasar dan memakinya sebagai perempuan matre yang tidak punya hati. Mereka bertiga kini saling serang, saling dorong, dan saling melontarkan kutukan satu sama lain di depan tumpukan barang-barang mereka. Keluarga bahagia yang baru saja merencanakan kehidupan mewah beberapa jam lalu itu kini saling memangsa satu sama lain layaknya sekawanan hewan yang kelaparan. Beberapa petugas keamanan kantor pemasaran sampai harus berlari keluar untuk melerai keributan tersebut. Para petugas keamanan dengan tegas meminta mereka untuk menghentikan perkelahian dan mengancam akan memanggil pihak kepolisian jika mereka terus membuat kekacauan di area properti tersebut. Di tengah kekacauan dan napas mereka yang tersengal-sengal, sebuah suara yang sangat tenang dan elegan memecah ketegangan. Maudi berdiri beberapa meter dari mereka, berlindung di bawah payung hitam yang dipegangi oleh Burhan. Wajah Maudi sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Ia menikmati setiap detik
dari pertunjukan saling menghancurkan yang dilakukan oleh 3 orang pengkhianat di hadapannya itu. Maudi berjalan pelan mendekati tumpukan barang mereka. Dari dalam tas mahalnya, ia mengeluarkan sebuah kunci berbahan logam tebal yang sangat familiar bagi mereka bertiga. Itu adalah kunci cadangan dari rumah peninggalan orang tua Maudi yang selama ini ditempati oleh Ibu Lestari dan Afif. Dengan gerakan yang sangat santai, seolah membuang sampah, Maudi menjatuhkan kunci tersebut ke atas aspal tepat di dekat kaki Afif. Bunyi dentingan logam yang beradu dengan jalanan aspal terdengar sangat nyaring di telinga mereka. Ketiga orang itu terdiam menatap kunci tersebut dengan pandangan penuh tanda tanya dan firasat buruk yang mulai menjalar di dada. "Kalian sudah selesai bertengkarnya?" tanya Maudi dengan senyum miring yang sangat mematikan. "Aku hanya ingin mengingatkan satu hal kecil sebelum aku pergi. Kalian sebaiknya bergegas membereskan sisa barang kalian di rumah itu. Kalian hanya memiliki waktu 1 hari penuh untuk angkat kaki dan mencari tempat tinggal baru. Rumah peninggalan orang tuaku itu sudah laku terjual kemarin sore kepada seorang pengusaha dan pembelinya akan segera merubuhkan bangunan itu lusa pagi untuk dibangun menjadi tempat usaha." Pernyataan Maudi itu menghantam kesadaran mereka jauh lebih keras daripada tamparan atau pukulan fisik manapun. Mata Ibu Lestari membelalak sempurna. Mulutnya terbuka, lebar berusaha mencari udara. Rumah yang selama ini ia banggakan kepada teman-temannya. Rumah besar tempat ia bertingkah seperti nyonya majikan. Ternyata sudah berpindah tangan tanpa sepengetahuannya. Afif menatap mantan istrinya dengan pandangan memelas, menyadari bahwa ia kini benar-benar tidak memiliki tempat bernaung. Uangnya habis, kendaraannya disita, dan rumahnya telah dijual. Kebenaran yang sangat pahit akhirnya menelan mereka bulat-bulat. Mereka kini benar-benar menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa, terpuruk di dasar kehancuran akibat keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri. Setelah ditinggalkan begitu saja di pelataran parkir yang panas terik, ketiga orang itu harus menghadapi kenyataan paling memalukan dalam hidup mereka. Tidak ada satupun taksi daring yang mau mengangkut mereka karena jumlah barang bawaan yang terlalu banyak dan kotor akibat diletakkan di atas aspal jalanan. Afif yang sudah tidak memiliki sepeser uang pun di rekeningnya terpaksa menggunakan sisa uang tunai recehan di dompetnya untuk menyewa sebuah angkutan umum pinggiran yang kondisinya sangat buruk. Kendaraan itu berbau asap knalpot yang menyengat, tempat duduknya keras dan udaranya sangat pengap. Zahwa menangis sepanjang perjalanan meratapi nasibnya yang harus duduk berdesakan dengan tumpukan koper dan tas di dalam angkutan umum yang kotor tersebut. Ia menutupi hidungnya dengan sapu tangan, merasa sangat jijik dengan keadaan di sekitarnya. Ibu Lestari tidak henti-hentinya mengomel dan menyumpah serapah, mengutuk hari di mana ia melahirkan anak yang begitu bodoh hingga bisa ditipu habis-habisan oleh keluarga selingkuhannya sendiri. Sementara itu, Afif hanya bisa terdiam membisu dengan pandangan kosong menatap keluar jendela kaca yang buram. Pikirannya buntu, harga dirinya hancur, dan masa depannya tampak sangat gelap gulita. Perjalanan yang terasa seperti siksaan neraka itu akhirnya berakhir ketika angkutan umum berhenti di depan gerbang rumah besar peninggalan orang tua Maudi. Rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung dan menyombongkan diri. Afif mengangkut semua barang bawaan mereka dengan susah payah menuju teras depan. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Ibu Lestari segera merebut kunci dari tangan Afif dan membuka pintu utama dengan tergesa-gesa. Ia sangat ingin segera masuk ke dalam kamarnya yang sejuk, merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk, dan melupakan semua mimpi buruk hari ini. Namun, begitu pintu utama terbuka lebar, bukan kesejukan dan kemewahan yang menyambut mereka, melainkan keheningan yang menggema dan pemandangan yang membuat jantung mereka seolah berhenti berdetak. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi dengan perabotan mewah kini kosong melompong. Tidak ada sofa empuk berbahan kulit, tidak ada meja kaca yang berkilau,
dan tidak ada televisi layar datar berukuran besar yang selalu menyala sepanjang hari. Bahkan karpet tebal yang selalu menghangatkan kaki mereka pun sudah lenyap tak berbekas. Ibu Lestari berlari masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Ia membuka setiap pintu ruangan dengan panik. Ruang makan kosong, meja makan besar beserta kursi-kursinya telah hilang. Dapur bersih, tempat penyimpanan berbagai macam makanan mahal juga sudah bersih tak tersisa. Bahkan lemari pendingin berukuran besar pun sudah diangkut pergi. Ia bergegas menaiki tangga menuju kamarnya di lantai atas. Saat membuka pintu kamarnya, ia menjerit histeris hingga jatuh terduduk di atas lantai yang dingin. Kasur, lemari pakaian, dan meja rias kesayangannya sudah tidak ada. Hanya ada ruangan kosong berdebu yang memantulkan. Suara tangisannya, Afif dan Zahwa, menyusul di belakang, berdiri kaku, melihat pemandangan tersebut. Maudi benar-benar tidak main-main dengan ucapannya. Wanita itu telah menyuruh orang untuk mengangkut seluruh perabotan dan barang berharga dari dalam rumah tersebut. Mengingat semua perabotan itu memang dibeli menggunakan uang pribadi Maudi, ia berhak mengambilnya kembali kapan saja. Rumah besar itu kini tidak lebih dari sebuah bangunan kosong yang dingin dan tidak memiliki jiwa, persis seperti hati penghuninya. Di mana aku harus tidur malam ini, anak bodoh? Lihat apa yang sudah kau lakukan pada ibumu, teriak Ibu Lestari sambil memukuli lantai dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir deras, menyesali kemewahan yang kini hanya tinggal kenangan. Malam pun tiba menyelimuti rumah tanpa penerangan yang memadai tersebut. Aliran listrik tampaknya juga sudah diputus oleh pihak penyedia layanan karena tagihan bulanannya belum dibayar oleh Maudi. Mereka bertiga terpaksa duduk lesehan di ruang tengah yang gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk dari sela-sela jendela. Perut mereka keroncongan, menahan lapar, namun tidak ada uang untuk membeli makanan ringan sekalipun. Udara malam yang dingin menusuk tulang membuat mereka menggigil. Tidak ada selimut atau alas tidur yang bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh. Afif tidak sanggup lagi menahan beban mental yang menghimpit dadanya. Perasaan menyesal yang amat sangat mulai menggerogoti akal sehatnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membuang berlian berharga demi memungut batu kerikil jalanan. Ia menatap layar gawainya yang masih menyisakan sedikit daya baterai dengan tangan bergetar hebat dan air mata yang mulai menetes membasahi pipinya. Afif mencari nomor kontak Maudi. Ia tidak peduli lagi dengan harga diri atau rasa malu. Yang ia inginkan saat ini hanyalah kembali pada kehidupannya yang nyaman dan aman. Panggilan itu tersambung pada dering ketiga. Afif langsung mendekatkan gawai tersebut ke telinganya. Maudi, tolong angkat. Kumohon, bisiknya dengan suara serak. Ada apa lagi, Mas? Bukankah urusan kita sudah selesai siang tadi? Suara Maudi terdengar sangat jernih, tenang, dan dingin dari seberang sana. Tidak ada nada kebencian, namun ketenangannya justru terasa sangat menusuk. Mendengar suara Maudi, pertahanan Afif runtuh seketika. Ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Maudi, tolong, maafkan aku hilaf, aku salah langkah. Aku menyesal sudah mengucapkan talak itu. Aku cabut talakku sekarang juga. Tolong kembalilah padaku. Izinkan kami tinggal di sini. Kembalikan semua perabotan rumahnya. Ibuku kedinginan, kami kelaparan. Aku janji akan berubah. Aku janji akan mencari pekerjaan besok pagi. Tolong Maudi, kasihanilah aku. Di ujung telepon, Maudi yang sedang duduk santai di ruang baca rumah barunya hanya tersenyum tipis. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Pria pengecut seperti Afif tidak akan pernah bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan tenang, Maudi menekan tombol perekam. Suara di gawainya memastikan setiap kata dari renggekan menyedihkan mantan. Suaminya itu terekam dengan sangat jelas. Talak 3 tidak bisa ditarik semudah membalik telapak tangan. Mas, apalagi kau mengucapkannya dalam keadaan sadar dan penuh kesombongan, jawab Maudi perlahan.
Kamu sendiri yang memilih jalan itu. Kamu yang lebih memilih wanita simpananmu dan meninggalkan aku demi membangun keluarga baru. Sekarang, nikmati hasil perbuatanmu. Jangan pernah menghubungi nomorku lagi. Tanpa menunggu balasan dari Afif, Maudi langsung memutus panggilan tersebut. Afif menatap layar gawainya yang kini gelap dengan pandangan putus asa. Ia berteriak, kencang melampiaskan amarah dan penyesalannya memukul-mukul kepalanya sendiri hingga Ibu Lestari harus menahannya. Sementara itu, Maudi menatap file rekaman suara yang baru saja ia simpan. Ia membuka aplikasi perpesanan dan mencari grup obrolan keluarga besar. Afif. Di dalam grup tersebut terdapat banyak paman, bibi, dan sepupu Afif yang selama ini sering memuji-muji Afif sebagai pria sukses. Tanpa ragu sedikit pun, Maudi mengirimkan rekaman suara tersebut ke dalam grup itu. Ia juga menambahkan sebuah pesan singkat yang sangat sopan namun mematikan. Mohon maaf, mengganggu waktu istirahat keluarga. Sekalian, saya hanya ingin menginformasikan bahwa mulai pagi tadi, Mas Afif sudah menjatuhkan talak 3 kepada saya karena ia ingin membangun rumah tangga baru bersama wanita pilihannya. Saya sudah menyerahkan Mas Afif kembali kepada Ibu Lestari. Mengingat Mas Afif saat ini tidak memiliki pekerjaan, tempat tinggal, dan tidak memiliki dana pegangan apapun akibat ditipu oleh rekan bisnisnya. Mungkin ada dari keluarga sekalian yang bersedia menampung mereka malam ini. Terima kasih atas pengertiannya. Dalam hitungan detik, gawai Afif yang tergeletak di lantai mulai berbunyi tanpa henti. Puluhan notifikasi masuk secara bersamaan. Paman dan bibinya membalas pesan di grup tersebut dengan berbagai macam komentar. Ada yang bertanya dengan nada tidak percaya. Ada yang langsung mencaci maki kebodohan Afif, dan ada pula yang dengan terang-terangan menolak untuk memberikan bantuan karena takut ikut direpotkan. Berita tentang kehancuran Afif dan perselingkuhannya menyebar seperti api liar di tengah hutan kering. Hukuman sosial dari keluarganya sendiri telah dimulai dan Afif tidak memiliki tempat lagi untuk bersembunyi. Malam semakin larut dan udara di dalam rumah kosong itu terasa semakin membekukan tulang. 3 manusia yang dulunya merasa memegang kendali atas segalanya itu kini meringkuk di sudut ruangan beralaskan kardus bekas yang mereka temukan di garasi. Ibu Lestari sudah tertidur karena kelelahan menangis. Dengkurannya terdengar parau. Afif duduk memeluk lututnya, menatap kosong ke arah kegelapan sambil sesekali menggumamkan kata penyesalan yang tidak ada artinya lagi. Di sisi lain ruangan, Zahwa berbaring miring dengan mata terbuka, lebar. Pikiran liciknya berputar dengan sangat cepat. Zahwa menyadari sepenuhnya bahwa masa depannya bersama Afif sudah tamat. Pria itu kini tidak lebih dari seorang pengangguran miskin yang dibenci oleh keluarganya sendiri dan sedang menjadi bahan tertawaan banyak orang. Bertahan bersama pria pecundang ini hanya akan membawanya masuk ke dalam jurang penderitaan yang lebih dalam. Zahwa adalah seorang wanita yang terbiasa hidup bergantung pada kekayaan orang lain. Jika satu sumber uang mengering, maka ia harus segera mencari sumber mata air yang baru. Ia tidak mau ikut menanggung beban kemiskinan ini. Ia harus segera melarikan diri malam ini juga, sebelum matahari terbit dan mereka benar-benar diusir secara paksa dari rumah tersebut. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan berhati-hati, Zahwa bangkit dari posisinya. Ia mengendap-endap mendekati tempat Ibu Lestari tertidur lelap. Mata Zahwa tertuju pada sebuah tas tangan milik wanita parubaya itu yang diletakkan tidak jauh dari kepalanya. Zahwa tahu betul bahwa di dalam tas tersebut terdapat sebuah kotak kecil berisi perhiasan emas peninggalan keluarga yang sengaja dibawa oleh Ibu Lestari dari rumah sebelumnya. Mengingat kakak kandungnya sendiri sudah kabur membawa uang Afif, Zahwa merasa tidak ada salahnya jika ia mengambil sedikit bagian dari harta keluarga ini sebagai bekal pelariannya. Zahwa menahan napasnya saat tangan kirinya perlahan menarik resleting tas tersebut. Bunyi gesekan namun membuat jantung Zahwa berdebar kencang.
Setelah berhasil membuka tasnya, tangannya merogoh ke dalam dan cepat mengambil kotak bludru berukuran kecil itu. Ia segera memasukkan kotak perhiasan curian tersebut ke dalam saku jaketnya tanpa menoleh lagi ke arah Afif yang masih melamun dalam kegelapan. Zahwa mengambil tas jinjingnya sendiri dan berjalan berjekat menuju pintu belakang rumah. Ia berhasil menyelinap keluar menembus dinginnya udara malam. Ia berjalan cepat menyusuri ganggang, sepi hingga tiba di jalan raya utama, lalu segera memesan kendaraan sewaan untuk membawanya kembali ke kamar sewanya. Keesokan paginya, matahari bersinar terang menembus celah jendela kamar sewa Zahwa. Ia terbangun dengan perasaan sedikit lega karena berhasil melepaskan diri dari lingkungan Afif yang menyedihkan. Ia berencana untuk menjual perhiasan curian tersebut siang ini, menata kembali penampilannya dan kembali ke tempat kerjanya untuk mencari mangsa pria kaya yang baru. Namun, ketenangannya hancur berantakan ketika telepon genggamnya berdering keras. Layar gawainya menampilkan nama atasannya di tempat kerja. Zahwa berdeham pelan, mencoba mengatur suaranya agar terdengar selembut mungkin sebelum mengangkat panggilan tersebut. "Selamat pagi, Bapak. Maaf, saya belum bersiap berangkat kerja," sapa Zahwa dengan nada manis yang dibuat-buat. "Tidak perlu bersiap-siap, Zahwa. Kamu tidak perlu datang ke kantor lagi hari ini, besok, atau selamanya." Suara atasannya terdengar sangat dingin dan penuh kemarahan di seberang telepon. Zahwa terperanjat hebat. Ia bangkit dari tempat tidurnya dengan panik. "Maaf, Bapak, maksudnya bagaimana? Apakah saya melakukan sebuah kesalahan pekerjaan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kamu bertanya apa kesalahanmu? Tadi pagi, pihak manajemen menerima sebuah paket dokumen yang dikirimkan oleh kuasa hukum perusahaan besar. Di dalam dokumen itu berisi bukti-bukti lengkap tentang kelakuan burukmu sebagai perusak rumah tangga orang lain. Ada banyak salinan, pesan singkat, foto-foto pertemuan, rahasiamu, dan bukti transaksi keuangan yang menunjukkan bahwa kamu ikut merencanakan penipuan uang bersama seorang pria beristri. Kami tidak bisa mempekerjakan karyawan dengan moral serendah itu. Keberadaanmu hanya akan merusak nama baik perusahaan. Kamu dipecat dengan tidak hormat hari ini juga. Dan seluruh gajimu bulan ini ditahan untuk menutupi kerugian perusahaan akibat ulahmu. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di kantor ini lagi." Panggilan itu diputus sepihak dengan kasar. Zahwa membeku menatap layar telepon genggamnya. Maudi ternyata tidak hanya menghancurkan Afif, tetapi juga memastikan bahwa Zahwa tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Dokumen, bukti perselingkuhan itu pasti sudah menyebar ke seluruh bagian kantor, membuatnya masuk ke dalam daftar hitam karyawan di wilayah tersebut. Reputasinya benar-benar hancur lebur, tanpa sisa. Ia tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak lagi dengan catatan buruk seperti itu. Namun, penderitaan Zahwa ternyata belum mencapai puncaknya. Belum sempat ia mencerna kabar pemecatannya, terdengar suara gedoran pintu yang sangat keras dan kasar dari luar kamarnya. Suara ketukan itu lebih mirip seperti pukulan benda tumpul yang memaksa masuk. Zahwa berjalan perlahan mendekati pintu dengan perasaan takut yang luar biasa. Saat ia membuka pintu kamarnya, dua orang pria bertubuh kekar dengan wajah garang dan bekas luka di lengan mereka sudah berdiri menghalangi jalan keluar. Keduanya menatap Zahwa dengan pandangan mengancam. "Akhirnya kita bertemu juga. Nona Zahwa, sudah cukup lama kamu menghindari panggilan kami," ucap salah satu pria itu dengan senyum menyeramkan. Zahwa langsung mengenali siapa mereka. Mereka adalah para penagih utang dari tempat peminjaman uang tanpa jaminan yang sering ia gunakan. Selama ini, gaya hidup mewah Zahwa, pakaian bermerek, dan perawatan kecantikannya sebagian besar dibiayai oleh pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Ia selalu menutupi tagihan tersebut dengan meminta uang kepada Afif. Namun karena Afif sudah bangkrut, tagihan utang tersebut membengkak berkali-kali lipat dan ia tidak memiliki cara untuk membayarnya. "Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya janji akan segera melunasi semuanya."
Zahwa memohon sambil melangkah, mundur dengan ketakutan. Waktumu sudah habis sejak minggu lalu, bos. Kami meminta pelunasan hari ini juga atau kami harus mengambil barang-barangmu sebagai jaminan, bentak pria yang satunya lagi. Tanpa meminta izin, kedua pria berbadan besar itu menerobos masuk ke dalam kamar sewa Zahwa. Mereka mulai membongkar lemari dan mengemasi semua barang berharga yang bisa mereka temukan. Tas-tas mahal, sepatu, alat, rias, hingga televisi kecil milik Zahwa dimasukkan ke dalam karung besar. Zahwa menangis histeris mencoba menahan barang-barangnya. Namun, tenaga kedua pria itu terlalu kuat. Puncak keputusasaan Zahwa terjadi ketika salah satu pria itu menemukan kotak bludru berisi perhiasan curian dari saku jaketnya. Pria itu tersenyum puas melihat emas yang ada di dalamnya dan langsung memasukkannya ke dalam saku celananya, mengklaimnya sebagai bagian dari pelunasan utang. Dalam sekejap mata, kamar sewa itu menjadi kosong. Kedua pria itu pergi membawa seluruh harta benda Zahwa, meninggalkannya menangis tergugu di atas lantai kamarnya yang berantakan. Tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada uang, tidak ada barang mewah, dan tidak ada masa depan. Karma kontan telah menjemput sang perusak rumah tangga dengan cara yang sangat brutal dan tanpa ampun. Hari persidangan akhirnya tiba. Gedung pengadilan agama yang berdiri megah dengan pilar-pilar besarnya menjadi saksi bisu akhir dari sebuah pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Maudi melangkah turun dari mobil mewahnya dengan gaya yang sangat anggun dan penuh percaya diri. Ia mengenakan setelan, pakaian kerja yang sangat rapi, dipadukan dengan jilbab yang disematkan secara elegan. Wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa, seolah ia hanya akan menghadiri sebuah pertemuan bisnis biasa, bukan sebuah sidang perceraian yang menentukan jalan hidupnya. Di sampingnya, Burhan berjalan dengan langkah tegap membawa tas kerja berbahan kulit yang berisi tumpukan dokumen penting penghancur masa depan lawan hukum mereka. Tidak ada sedikit pun keraguan di mata Maudi. Ia datang bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk mengambil haknya kembali secara penuh. Di sudut lain ruang tunggu pengadilan, pemandangan yang sangat bertolak belakang tersaji dengan jelas. Afif duduk membungkuk di atas kursi panjang, berbahan kayu dengan wajah kuyu dan pandangan mata yang kosong. Pakaiannya terlihat kusut, tidak lagi memancarkan aura kesombongan seperti beberapa minggu yang lalu. Kehidupannya telah hancur, berantakan sejak hari di mana ia diusir dari rumah megah peninggalan orang tua, Maudi. Tidak ada lagi kendaraan mewah, tidak ada lagi kartu dengan batas transaksi miliaran rupiah, dan tidak ada lagi Zahwa yang selalu memujanya. Di sebelahnya, Ibu Lestari duduk dengan tubuh gemetar. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kerutan di dahinya semakin dalam akibat beban, pikiran dan rasa malu yang menumpuk setelah seluruh keluarga besar mereka menolak memberikan bantuan sedikit saat pintu ruang sidang utama dibuka oleh petugas. Maudi dan Burhan melangkah masuk dengan tenang dan mengambil tempat duduk di sisi penggugat. Afif dan ibunya berjalan gontai menyusul masuk, duduk di sisi tergugat dengan perasaan campur aduk antara takut, marah, dan putus asa. Majelis hakim yang memimpin jalannya. Persidangan memasuki ruangan dan mengambil tempat di depan. Suasana berubah menjadi sangat hening dan menegangkan saat hakim mengetukkan palu untuk membuka jalannya persidangan hari itu. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan akhir mengenai perceraian sekaligus penyelesaian tuntutan pembagian harta benda yang diajukan oleh pihak Afif. Afif dengan sisa-sisa harga diri dan keputusasaannya masih berusaha memperjuangkan hak atas kekayaan Maudi. Ia memohon kepada majelis hakim agar menetapkan separuh dari seluruh aset perusahaan dan properti yang dimiliki oleh Maudi sebagai harta bersama yang harus dibagi. 2. Afif berdalih bahwa selama masa pernikahan ia telah banyak memberikan dukungan moral yang memungkinkan usaha Maudi berkembang pesat. Ia mengeluarkan
Segala macam alasan yang dibuat-buat, mencoba memposisikan dirinya sebagai korban dari seorang istri yang terlalu sibuk bekerja dan melupakan kewajiban rumah tangganya. Ibu Lestari yang duduk di kursi pengunjung ikut mengangguk-anggukkan kepalanya berharap keajaiban datang dan pengadilan memberikan mereka harta yang bisa digunakan untuk menyambung hidup. Namun, semua harapan kosong itu hancur, berkeping-keping ketika Burhan berdiri untuk memberikan tanggapan. Dengan suara baritonnya yang tegas dan menggema di seluruh penjuru ruang sidang, Burhan mulai mematahkan setiap argumen yang keluar dari mulut Afif. Pertama-tama, Burhan menyerahkan dokumen perjanjian pranikah yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan berlangsung. Dokumen sah tersebut secara tegas menyatakan bahwa pemisahan harta berlaku secara mutlak sejak awal pernikahan. Segala bentuk kekayaan, aset, perusahaan, properti, maupun tabungan yang dihasilkan oleh masing-masing pihak adalah hak milik pribadi dan tidak dapat diganggu-gugat dalam kondisi apapun, termasuk perceraian. Burhan tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian mengeluarkan tumpukan bukti baru dari dalam tas kerjanya dan menyerahkannya kepada majelis hakim. Yang mulia, bukan hanya pihak tergugat tidak berhak atas 1 sen pun dari harta klien saya, namun kami juga memiliki bukti kuat bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan yang sangat merugikan selama masa pernikahan. Ini adalah bukti mutasi, rekening, tagihan palsu, dan aliran dana yang menunjukkan bahwa saudara Afif telah mengambil uang perusahaan klien saya secara diam-diam tanpa izin untuk kepentingan pribadinya. Mendengar pernyataan Burhan, wajah Afif berubah sepucat mayat. Ia menelan ludah dengan susah payah, matanya membelalak menatap tumpukan kertas di meja hakim. Burhan membongkar seluruh kebusukan Afif secara rinci. Pengacara handal itu menjelaskan bagaimana Afif memanipulasi laporan pengeluaran, memalsukan tanda tangan, pencairan dana, dan mengalirkan uang ratusan juta rupiah secara berkala ke rekening pribadinya untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama sang wanita simpanan. Bukti-bukti tersebut sangat teliti, terstruktur, dan tidak menyisakan sedikit pun celah bagi Afif untuk mengelak. Semua kebohongannya kini terpampang nyata di bawah terang lampu ruang persidangan. Majelis hakim memeriksa seluruh dokumen yang diserahkan oleh Burhan dengan saksama. Wajah hakim ketua terlihat sangat tegas saat menatap Afif yang kini hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam. Afif mencoba membuka mulut untuk memberikan pembelaan, namun kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Ia tahu bahwa ia telah kalah telak. Seluruh kejahatan finansial yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi telah tercium oleh ketajaman analisis Maudi dan tim hukumnya. Ibu Lestari yang mendengar semua pemaparan itu hanya bisa menangis, tertahan, menyadari bahwa putranya bukan hanya seorang pengangguran, melainkan juga seorang pencuri yang mengambil harta istrinya sendiri. Setelah melakukan musyawarah singkat, majelis hakim akhirnya membacakan putusan akhir. Suara hakim menggema, menetapkan bahwa gugatan cerai yang diajukan dikabulkan sepenuhnya. Hak atas seluruh tuntutan, harta yang diajukan oleh Afif ditolak secara keseluruhan karena bertentangan dengan perjanjian pranikah yang sah. Lebih jauh lagi, hakim menegaskan bahwa masalah pengambilan paksa dana perusahaan adalah ranah tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang di luar pengadilan agama. Palu diketuk sebanyak 3 kali. Bunyi ketukan itu menjadi pertanda kebebasan mutlak bagi Maudi dan awal dari penderitaan panjang bagi Afif. Persidangan ditutup. Maudi berdiri dari kursinya, merapikan letak pakaiannya, lalu tersenyum puas ke arah Burhan. Kemenangan ini sudah ia prediksi sejak awal, namun mendengarnya secara langsung dari mulut hakim memberikan kelegaan yang luar biasa. Ia berjalan melangkah keluar dari ruang sidang tanpa menoleh sedikit pun ke arah mantan suaminya yang masih duduk terpaku di kursinya seperti patung bernyawa. Afif merasa seluruh tulang di tubuhnya dilucuti. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada uang, tidak ada istri yang menanggung hidupnya,
dan tidak ada masa depan. Dengan langkah terseret-serat, Afif dan ibunya berjalan keluar dari ruang sidang, bersiap menghadapi kenyataan pahit kehidupan di jalanan. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja menanti. Mereka tepat di balik pintu ruang persidangan. Begitu Afif melangkah keluar menuju lorong utama gedung pengadilan, beberapa pria berpakaian sipil namun berbadan tegap langsung mendekatinya dan menghalangi langkahnya. Salah satu dari pria tersebut mengeluarkan lencana kepolisian dan sebuah surat perintah resmi. Afif memundurkan langkahnya dengan panik. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa akan meledak. Ia mencoba mencari jalan untuk melarikan diri. Namun para petugas penegak hukum itu dengan sigap memegang kedua lengannya agar tidak bisa bergerak kemana-mana. Saudara Afif, Anda kami tahan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar. Berdasarkan bukti awal yang telah diserahkan oleh tim hukum perusahaan, Anda diwajibkan ikut bersama kami ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, ucap petugas tersebut dengan nada yang sangat tegas dan tidak menerima penolakan. Tanpa banyak bicara, salah satu petugas langsung mengeluarkan borgol logam yang mengkilap dari balik jaketnya. Bunyi logam yang saling bergesekan terdengar, sangat mengerikan di telinga Afif. Dalam hitungan detik, kedua pergelangan tangan Afif telah terkunci rapat oleh borgol tersebut. Afif meronta lemah. Matanya tumpah membasahi pipinya yang kusam. Ia memanggil-manggil nama ibunya, meminta tolong agar dibebaskan dari cengkeraman petugas. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun. Hukum tidak mengenal belas kasihan bagi mereka yang terbukti bersalah. Ibu Lestari menjerit histeris melihat putra, satu-satunya diborgol dan diseret seperti penjahat kelas bawah. Ia berlari, mendekati petugas, memukul-mukul lengan mereka sambil menangis meraung-raung di tengah lorong pengadilan yang disaksikan oleh banyak orang. Tolong lepaskan anak saya. Dia bukan pencuri. Tolong, kasihanilah kami, teriak Ibu Lestari dengan suara serak. Petugas keamanan gedung pengadilan terpaksa turun tangan untuk menenangkan wanita parubaya tersebut dan menahannya agar tidak menghalangi jalannya. Penangkapan. Maudi yang berdiri tidak jauh dari tempat kejadian tersebut hanya menonton pertunjukan itu dengan wajah datar yang memancarkan kepuasan. Ia menyilangkan kedua lengannya, memastikan bahwa bayaran atas pengkhianatan ini ditebus lunas tanpa ada potongan sedikit pun. Burhan berdiri di sampingnya, memastikan bahwa proses penahanan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Afif digiring berjalan menyusuri lorong, menanggung rasa malu yang tidak akan pernah bisa dihapuskan seumur hidupnya. Pria benalu itu akhirnya mendapatkan tempat peristirahatan yang paling pantas untuknya, yaitu di balik jeruji besi yang dingin dan gelap. Waktu terus bergulir, meninggalkan kenangan buruk di masa lalu dan membawa kenyataan baru bagi setiap manusia sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Bagi Afif, waktu terasa berhenti di dalam sel. Tahanan yang sempit dan pengap, pria yang dulunya selalu tidur di atas kasur tebal berpendingin ruangan itu, kini harus membiasakan diri tidur beralaskan tikar tipis di atas lantai semen yang dingin. Hari-harinya dihabiskan dengan merenungi nasib di balik jeruji besi yang membatasi kebebasannya. Pakaian mewahnya telah digantikan oleh seragam tahanan yang kasar dan bau. Makanan mahal yang selalu ia nikmati setiap hari berganti dengan jatah makanan penjara yang terasa hambar dan sulit ditelan. Setiap malam, Afif meringkuk di sudut selnya, menangis dalam diam saat bayangan kehidupan lamanya berkelebat di dalam pikiran. Ia teringat bagaimana Maudi selalu memenuhi segala keinginannya tanpa pernah banyak bertanya. Ia teringat betapa mudahnya ia menggesek kartu untuk membeli barang-barang mewah yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Namun, keserakahan dan keangkuhannya telah membutakan mata batinnya. Ia membuang seorang wanita yang bagaikan berlian berharga demi seorang wanita simpanan yang hanya memanfaatkannya. Kini tubuhnya semakin kurus, wajahnya kusam tidak terawat dan sorot matanya redup tanpa harapan. Tidak
ada satuan kerabat atau teman-temannya yang pernah datang menjenguk. Ia dilupakan oleh dunia, membusuk perlahan dalam penyesalan yang tidak berujung. Nasib Ibu Lestari tidak kalah menyedihkan. Wanita paruh baya yang selalu membanggakan dirinya sebagai nyonya besar itu kini harus menghabiskan sisa usianya di sebuah panti jompo yang terletak jauh di pinggiran kota. Fasilitas di tempat itu sangat jauh dari kata mewah. Bangunannya tua, ruangannya harus dibagi dengan banyak orang lanjut, usia lainnya dan perawatannya sangat minim. Setelah penangkapan Afif, Ibu Lestari benar-benar tidak memiliki tempat tinggal. Keluarga besarnya menolak keras untuk menampungnya. Rekaman suara rengekan Afif dan bukti perselingkuhan yang dibagikan oleh Maudi telah membuat seluruh anggota keluarga merasa sangat muak dan malu. Setiap hari, Ibu Lestari duduk di atas kursi. Roda reot di teras panti jompo menatap kosong ke arah gerbang masuk. Ia selalu berharap ada salah satu kerabat atau mantan teman arisannya yang datang berkunjung membawakan makanan enak. Namun gerbang itu tidak pernah terbuka untuknya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tidak ada satu orang pun yang peduli padanya. Mulut pedasnya yang dulu selalu digunakan untuk merendah Maudi kini hanya bisa menggumamkan penyesalan dan tangisan kesepian. Ia menuai apa yang ia tanam. Kesombongannya telah mengusir orang-orang yang peduli padanya, meninggalkannya sendirian, menghadapi masa tua yang dipenuhi, penderitaan dan penyesalan yang mendalam. Sementara itu, Zahwa, sang perusak rumah tangga yang sangat memuja, harta harus merasakan kerasnya roda, kehidupan yang berputar balik dengan sangat kejam. Hancurnya reputasi di dunia kerja membuat Zahwa tidak bisa lagi bekerja di kantor manapun. Terlilit utang gaya hidup yang sangat besar, membuat seluruh hartanya disita secara paksa demi menyambung hidup dan mencicil sisa utangnya kepada para penagih berwajah garang. Zahwa terpaksa menurunkan derajatnya hingga ke titik terendah. Ia kini bekerja sebagai buruh, cuci piring di sebuah warung makan tenda yang sangat ramai di pinggir jalan raya. Pekerjaan yang sangat menguras tenaga, itu perlahan-lahan menghancurkan kecantikan yang selama ini ia banggakan. Tangannya yang dulu selalu dirawat dengan krim mahal kini menjadi kasar, pecah-pecah, dan penuh luka akibat terlalu sering terkena sabun cuci yang keras. Wajahnya selalu terlihat kusam dan berminyak akibat uap panas dari dapur warung makan tersebut. Setiap sore menjelang malam, para penagih utang selalu datang menunggu di depan warung, merampas hampir seluruh upah harian yang baru saja ia terima dari pemilik warung. Zahwa sering menangis terseduh-seduh di belakang tumpukan piring kotor, menyesali kebodohannya yang tergiur oleh harta pria beristri, hingga akhirnya ia sendiri yang terjatuh ke dalam jurang kemiskinan yang sangat menyiksa. Di sisi lain dunia yang sangat berbeda, kehidupan Maudi justru mekar dengan sangat indah. Kegelapan dan penderitaan dari pernikahan masa lalunya tidak meninggalkan bekas luka, melainkan menjadi pupuk yang menyuburkan langkah kesuksesannya. Bebas dari beban mengurus suami benalu dan ibu mertua yang serakah, membuat Maudi bisa memusatkan seluruh energi dan pikirannya untuk mengembangkan perusahaannya. Usahanya berkembang sangat pesat, menjangkau berbagai pasar baru hingga menembus kerjasama dengan rekan bisnis dari luar negeri. Pendapatannya melonjak tajam berkali-kali lipat, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu wanita pengusaha paling berpengaruh. Sore itu, angin laut berhembus sangat lembut menerpa wajah Maudi. Ia berdiri di gelada atas sebuah kapal pesiar mewah yang sedang berlayar membelah lautan. Lepas, pemandangan matahari terbenam yang memancarkan cahaya keemasan terpantul indah di permukaan air laut. Ia mengenakan pakaian yang sangat elegan namun nyaman. Jilbabnya berkibar pelan ditiup angin. Tidak ada lagi gurat, kelelahan atau beban di wajahnya. Yang ada hanyalah pancaran kedamaian, kebahagiaan sejati, dan kebebasan yang tidak terkekang oleh apapun. Ia sedang merayakan pencapaian target perusahaan bersama tim kepercayaannya di atas kapal pesiar tersebut. Burhan melangkah perlahan menghampiri Maudi, membawa 2 buah gelas berisi minuman perasan buah segar yang dingin.
Ia menyodorkan salah satu gelas tersebut kepada Maudi dengan senyum penuh rasa hormat. Burhan tidak lagi hanya menjadi seorang pengacara bagi Maudi, tetapi telah diangkat menjadi rekan bisnis utama yang mengurus seluruh perlindungan hukum bagi perluasan usaha perusahaan di berbagai negara. Burhan, pastikan seluruh dokumen perizinan untuk pembukaan cabang baru perusahaan kita berjalan lancar. Aku ingin bulan depan kita sudah bisa beroperasi secara penuh di sana, ucap Maudi sambil menerima gelas tersebut. Suaranya terdengar sangat tenang dan penuh dengan wibawa seorang pemimpin sejati. Siap Bu Maudi, semua dokumen sudah saya periksa dan tim kita di lapangan sudah menyelesaikan tahap akhir persiapan. Anda tidak perlu khawatir, jawab Burhan dengan nada meyakinkan. Ia menatap klien sekaligus rekan bisnisnya itu dengan pandangan kagum. Anda terlihat jauh lebih bahagia dan bersinar. Sekarang Bu Maudi, keputusan Anda beberapa bulan lalu adalah langkah yang paling tepat. Maudi tersenyum sangat manis, menyesap minuman segar di tangannya sambil mengalihkan pandangannya kembali ke arah batas cakrawala yang luas. Ingatannya sempat melayang pada kejadian di pagi buta ketika mantan suaminya dengan penuh kesombongan menjatuhkan kalimat perpisahan. Dulu ia sempat merasa bahwa kalimat itu adalah sebuah tamparan yang menyakitkan. Namun seiring berjalannya waktu, ia menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Kamu benar Burhan, gumam mau diperlahan membiarkan suaranya menyatu dengan deburan ombak yang menenangkan. Talak 3 dari pria benalu itu bukanlah sebuah musibah. Itu adalah hadiah terbaik yang pernah kudapatkan dalam hidupku. Terima kasih kepadanya karena sudah menyingkir dari jalanku dan mengembalikan tahtaku yang sempat aku lupakan. Sang ratu kini berdiri tegak di puncak kekuasaannya. Karma telah bekerja dengan sempurna menghukum para pengkhianat tanpa ampun dan memberikan mahkota kebebasan bagi mereka yang berani memperjuangkan harga dirinya. Cerita ini ditutup dengan kebahagiaan mutlak bagi Maudi, membuktikan bahwa seorang wanita yang mandiri dan cerdas tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh pengkhianatan seburuk apapun. Ya,